Waduh, waduh. Roy Suryo ini memang sepertinya sudah gak waras. Sudah ada penjelasan Rektor UGM yang memastikan Jokowi adalah lulusan UGM dan mendapatkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan. Tapi Roy Suryo masih yakin dengan penelitian abal-abalnya. Padahal penelitiannya hanya berdasarkan ijazah yang tersebar di media sosial. Semua teori Roy Suryo CS ini juga soal skripsi sudah dipatahkan UGM. Intinya, menurut UGM, skripsi Jokowi asli. Jokowi juga sudah melakukan KKN, dan UGM sudah mengeluarkan ijazah Jokowi. Tapi saat tampil di dialog Kompas petang terbaru, Roy Suryo tetap ngeyel. Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan pun langsung skakmat Roy Suryo. Saya juga akan tampilkan pernyataan dari KPU Solo di mana Rismon pernah mengatakan dokumen pendaftaran Jokowi tidak ada di KPU. Menurut KPU, dokumen Jokowi ada, tapi mereka serahkan ke polisi saat KPU juga diperiksa terkait fitnah ijazah palsu ini. Jadi Roy Suryo dan Rismon ini memang tidak layak disebut peneliti, karena mereka hanya suka menarasikan hal-hal untuk kepentingan mereka sendiri. Sementara penjelasan Rektor UGM yang sudah terang benderang sebagai instansi resmi yang mengeluarkan ijazah Jokowi tetap tidak dipercaya. Sebelum saya tampilkan perdebatan Roy Suryo dan Ade Darmawan serta keterangan KPU, sebagai hiburan saya akan tampilkan video Firdaus yang menyebut Roy Suryo gila. Roy Suryo ini lebih ke sinting dan gila. Jangan ngomong Kenapa? Kenapa? Karena ciri orang gila itu orang nggak boleh loh. Gini Pak, saya potong kita kata-kata orang gila. orang sinting, orang dengan dokter. karena gini, orang gila itu ciri-cirinya ketawa terus. Nggak ada masalah ketawa ini, nggak masalah. Dan yang paling menonjol dari orang gila, Bang, kita nggak boleh ngomong orang gila. yang paling menonjol dari orang gila atau orang sinting adalah dia tidak merasa butuh apa-apa. Orang hidup kuliah capek-capek, kita mau cari biar kita sukses hidup ini. Nah ini orang udah dapat jabatan, dapat kuliah tinggi-tinggi, gelar dokter, nggak mau dapat apa-apa, berarti kan sinting. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Solo buka suara mengenai pernyataan Roy Suryo terkait tidak adanya berkas pencalonan Joko Widodo atau Jokowi ketika mendaftarkan diri menjadi Wali Kota Solo. Pernyataan tersebut pun dibantah oleh Ketua KPU Solo, Justinus Arya Arterswara. Arya, sapaan akrabnya ini menerangkan bahwa tudingan tersebut bermula saat rekan Roy Suryo Rismon Sianipar mendatangi kantor KPU Solo pada 17 Juli 2025 silam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Solo, Andreas Kris. Rekan Andreas, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali pernyataan dari pakar telematika Roy Suryo mengenai tidak adanya berkas pendaftaran bakal calon wali kota Solo atas nama Joko Widodo atau Jokowi yang dinyatakan oleh Roy Suryo dibantah oleh Ketua KPU Kota Solo, Justinus Arya, di mana Arya berpendapat bahwa tidak ditemukannya berkas pendaftaran bakal calon wali kota Solo atas nama Jokowi tersebut lantaran berkas saat itu atau pada saat tanggal 17 Juli di mana Rismon Sianipar mendatangi kantor KPU Solo, berkas sudah diserahkan kepada penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya oleh pihak KPU Solo, di mana Arya menerangkan bahwa KPU Solo mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Mei 2025 atau beberapa pekan sebelum Rismon Sianipar mendatangi kantor KPU. Arya sendiri menerangkan bahwa pihaknya secara kooperatif memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya terkait kasus yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya mengenai adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Arya sendiri menjelaskan bahwa dalam berkas tersebut terdapat beberapa dokumen-dokumen penting, salah satunya adalah ijazah S1 dari Jokowi yang digunakan untuk salah satu syarat pendaftaran
sebagai bakal calon wali kota Solo pada tahun 2005 silam. Arya sendiri menjelaskan bahwa sampai saat ini berkas masih berada di Polda Metro Jaya. Sementara itu, selain berkas-berkas terkait ijazah, Arya juga menerangkan ada berkas lain seperti surat rekomendasi dari berbagai partai yang mendukung Jokowi pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, maupun juga berkas identitas pribadi dari Jokowi Widodo tersebut. Untuk berkas pencalonan Pak Jokowi itu kan sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya pada saat kami mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya itu pada tanggal 26 Mei ya, 26 Mei kemarin itu kami sudah menyerahkan ke Polda Metro Jaya untuk satu bendel berkas itu. Sudah keluar sebuah dialog diunggah melalui kanal YouTube UGM durasi 33 menitan. Menurut Anda itu sudah cukup terang menerangkan bahwa ya ini ijazah Pak Jokowi asli, atau justru Anda masih meragukan hal yang lain? Ya, saya memang wajib untuk menjawab karena satu-satunya orang di luar Jokowi yang disebut dalam video 33 menit itu, yaitu pada menit ke 31 lebih 7 detik adalah Roy Suryo. Nama Anda. Ya, jadi gini, lihatlah bukan hanya videonya, tapi komentar di bawahnya. Mostly komentar di bawah itu malah mengatakan UGM makin rancu. Ya, saya sedih malah memang benar dengan sikap UGM. Benar-benar tidak profesional. Baik jawaban dari Rektor UGM, ya, Profesor Dr. Ova Emilia, maupun jawaban dari 3 orang itu, ya, ada Prof. Wening, ada Rektor dan Dekan. Dan Dekan itu benar-benar menunjukkan sangat tidak profesional. Dari sepanjang itu tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Dan kalau pemahaman mereka, misalnya Mas Tifal, soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, ada soal ranah private dan kemudian ranah publik, ya, mestinya ada juga beberapa ranah publik yang disampaikan. Meskipun itu salah juga kalau mereka nggak menampilkan skripsinya. Bagaimana skripsinya itu ranah publik. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kami tulis di buku, ya, yang itu di sini ada foto langsung dari Pak Dekan Sigit Sunarta yang pada tanggal 24 Oktober 2022 ini benar dengan berani memamerkan fotokopi, cukup fotokopi nggak apa-apa, fotokopi ijazahnya Jokowi itu di Fakultas Kehutanan, dan waktu itu ada wartawan Kompas ini. Oke, sehingga Anda menangkap kesannya ini apa kalau gitu? Ya berarti UGM ambigu, bahkan UGM itu bingung gitu loh. Sekarang mereka mengatakan kemarin sudah tidak ada lagi berkas di kami karena semuanya disita. Ini kan aneh gitu. Nggak mungkin UGM menyerahkan semuanya. Harus ada pertinggal. Satu lagi yang menarik dalam statement dari rektor, ya, yang khusus rektor sendiri bukan yang podcast, ya, itu pada menit ke-3 lebih 55 detik. Ini saya bacaan biar nggak salah, ya. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 85 di UGM termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap desa merupakan ditandaskan oleh Ova. Tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Jadi ini UGM kesannya, ya, festival, dan itu ada di semua komentar, mau lari dari tanggung jawab. Tapi kan mereka sudah mencatat bahwa ada bukti bahwa dia datang sudah diterima dari pihak kampus, sudah mendapatkan ijazah juga saat wisuda. Makanya tadi Wening juga mengatakan gitu dengan contoh Oxford tadi kan. Iya. Nah, jadi ini mau ada skenario, Mas Iwa. Oke, UGM mau mengakui kalau itu biar. Tapi setelah itu yang diteliti oleh kami adalah ijazah palsu yang mungkin dibuat oleh Jokowi di tempat lain, dan UGM tidak mau bertanggung jawab terhadap itu. Tapi itu pun sudah kami jawab semua dalam buku Jokowi's White Paper, dan ini detail sekali dalam buku ini bahwa 99,9% skripsi dan ijazah Jokowi adalah palsu. Harusnya kami bisa mengundang dari pihak UGM, tapi sampai dengan saat ini belum ada perkenan dari pihak UGM untuk ikut diskusi kami soal ini. So kalau begitu menurut Anda, Bung Ade, karena ada pertanyaan juga begini, Bung, kenapa kemudian dibuat dalam bentuk video rekaman dialog, kenapa tidak dalam diskusi terbuka yang dihadiri oleh wartawan? Akhirnya kan ada kesan bahwa ini sengaja tidak dibuat secara terbuka. Anda menangkap kesan itu juga? Jadi gini Mas Tifal, saya tanggapin Bang Roy terkait bahwa otoritas ini ada selalu disampaikan dalam setiap narasi Bang Roy ini. Bentar, ini Bang Ade. Tunggu dulu. Kasih kesempatan Bang Ade dulu, silakan. Otoritas dan legal standingnya apa dulu nih Bang Ade nih? Selaku apa? Seolah-olah bahwa otoritas. Iya, ngomong aja, nggak ada standing, nggak ada legal standingnya. Nah, pertanyaannya legal standing apa maksudnya Bang Roy? Anda bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa?
Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya enggak ada legal standing. Tahan dulu. Omong-omong aja. Ketawain aja kayak Bung Ade aja. Silakan Bung Ade. Bung Ade silakan lanjutkan. Bung Rai tahan dulu. Anda tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bung Rai jelas S1 dan nama saya disebut. Nama saya disebut dalam rekaman itu udah satu-satunya orang yang. Oke, biar diskusi terarah dulu. Ya. Oke. Ini marah-marah, bukan tahan dulu. Makanya tahan dulu Bung Rai. Kita kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Gak usah jelasin, nggak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Anda. Saya moderatorin. Oke, Bung Ade, silakan. Dengerin penjelasan yang Bung omong-omong. Ade, warung kopi ini jelasin aja. Menyampaikan. Kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini? Karena ya saya perhatikan. Kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Nah, kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang, Mas Roy. Ya, nggak usah kita diskusi yang lain aja. Bukan UGM, bukan siapa-siapa ini. Nggak ada artinya. Untuk apa UGM memberikan itu, Mas Roy? Sehingga kalau menurut Anda tidak dibuka ijazah, skripsi, kemudian data-data soal IPK juga tidak diterangkan, tepat bahwa itu disebut sebagai data pribadi? Ya betul. Itu data pribadi. Gimana bisa ngomong soal data pribadi? Dia nggak ngerti soal undang-undang keterbukaan informasi publik. Loh, jelaskan sudah disampaikan sama UGM. Ya udah deh, nggak usah saya anggap ngomong apapun, nggak ada legal standingnya percuma. UGM sebagai lembaga pendidikan yang sah itu tidak sembarangan mau memberikan kepada siapapun kecuali ya UGM sudah menyampaikan kecuali lembaga negara yang memiliki kepentingan, contohnya kepolisian. Ya, karena ini sudah masuk ke ranah kepolisian, ya makanya lah UGM menyerahkan itu karena itu adalah lembaga terkait atas pelaporan Pak Joko Widodo. Gitu loh. Sehingga video tadi menurut Anda sudah cukup menjelaskan ya? Dan sudah tidak terbantahkan lagi tudingan-tudingan yang dikeluarkan Roy Suryo CS ini? Iya Bang Tifal, kenapa saya bilang begitu? Karena yang menjelaskan itu betul-betul mewakili UGM sebagai lembaga. Bukan. Ya kalau UGM nggak apa-apa. Kalau Bang Roy ini mewakili pribadi, penelitian pribadi dan lain sebagainya. Tapi tetap saya lulusan UGM. Apapun mau lulusan UGM atau tidak Bang Roy, Anda tidak mewakili UGM Mas Roy. Mas tidak mewakili. Apalagi Anda bukan siapa-siapa. Rektor, dekan fakultas hukum itu berbicara bukan sebagai pribadi. Tapi bentar. Ini nggak ada gunanya. Bung Roy. Gini, Ade ini ya, satu bukan kuasa hukumnya Jokowi, ya. Dia bukan kuasa hukumnya UGM. Apalagi bukan lulusan UGM. Jadi udahlah. Jadi saya nggak akan nanggepin karena ini nggak ada gunanya, nggak ada nilainya apa-apa. Kecuali kalau lawan bicara saya adalah orang UGM. Itu mahasiswa, ya kan? Orang yang tidak ada hubungannya juga mengungkit-ungkit ijazah. Udah ini jatah saya bentar. Saya sekali lagi jadi wakil bahwa seharusnya kami sudah harusnya bisa mengundang pihak UGM. Ya udah, pas lucu aja lah. Kalau UGM nggak datang, tampilin dong yang bisa wakil UGM. Kita kembali lagi ke poin diskusi kita sekarang. Yang juga yang diangkat oleh pihak UGM dalam video itu adalah masalah lembar pengesahan yang Anda dan teman-teman permasalahkan. Persoalannya, mereka bilang lembar pengesahan itu kalaupun nggak, lembar pengesahan skripsi maksud saya, itu tidak diperlukan selama masih ada berita acara dan ada nilainya. Menurut Anda sudah cukup? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Sedikit konyol itu. Ditahan dulu ya. Mas Roy, dekan bilang begini dalam video ya, soal lembar pengesahan dalam skripsi itu bukan semata-mata jadi syarat bahwa dia lulus di situ. Yang penting selama ada lembar pengesahannya, selama ada berita acara dan nilainya di situ, ya disitulah tolak ukur bahwa dia sah lulus di situ. Satu, ya, kalau itu memang ada, berita acara itu bukan ranah pribadi. Ya, saya paham betul Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya termasuk yang merancangnya, saya termasuk yang buat naskahnya, dan saya wakil resmi waktu itu ketika membaca itu. Satu, itu tidak termasuk pasal 17 yang dikecualikan di huruf G atau H, dan bahkan di pasal 18-nya ada tertulis bahwa di pasal 18 itu kalau itu pernah dipakai untuk pejabat publik itu berarti dilepaskan dari pengecualian. Jadi di sini sudah jelas semuanya itu dilepaskan di pengecualian. Nah, yang kedua, dengan tidak ditampilkan juga ketika pada video sepanjang 33 menit itu,
Di Bareskrim juga tidak ditunjukkan, padahal katanya Bareskrim menampilkan semuanya waktu itu. Jadi ada yang disembunyikan, gitu. Atau ada yang baru dibuat, ya. Kalau tuduhan yang lebih sakral, ada yang baru dibuat ketika kemudian kami menemukan poin-poin. Makanya kami itu masih menyimpan sekarang beberapa hal yang tidak ada kemarin itu, dan tidak akan kami katakan. Nanti kalau kami katakan dibuat lagi nanti. Gitu. Ada kesan bahwa Anda membesar-besarkan hal yang kecil, sementara UGM saja tidak mempermasalahkan hal itu. Itu penting, Mas. Yang namanya lembar pengujian, ya. Itu harus ada. Lembar berita acara itu adalah pengesahan saja atau misalnya statusnya. Tapi kalau di dalam, anggaplah ini sebuah skripsi, di situ tidak ada lembar pengujiannya. Aneh. Dan kemudian yang dicontohkan oleh seseorang itu ada yang mencontohkan. Ada banyak yang begitu. Contoh kok yang salah, contoh itu yang benar. Ya, kalau misalnya ada puluhan skripsi yang mungkin tidak ada itu, mungkin itu adalah skripsi yang mungkin masih menjadi arsip atau apa. Tapi yang benar seharusnya yang dikumpulkan di dekanat atau direktorat itu harusnya skripsi, dan itu adalah ribuan atau bahkan puluhan ribu skripsi yang ada di UGM, itu begitu yang benar. Jangan contoh yang tidak benar. Selain kemungkinan ada Alpa di situ tersilap, dan itu kan eranya saat itu kan Alpa berarti nggak lulus dong. Ini aneh nih, saya sedih banget ya. Kalau UGM kemudian ada kan video itu mengatakan jangan dinilai kondisi dulu dengan kondisi sekarang. Iya, tapi yang namanya status, yang namanya keabsahan, yang namanya kemudian nama besar UGM, jangan kemudian dikecilkan nama besar UGM dengan kealpaan, atau kehilangan, atau baru dibuat sekarang. Itu loh. Jadi video sepanjang 33 menit itu, sekali lagi saya katakan ya, itu justru menjatuhkan citra UGM. Lihat aja komentarnya ya, yang ada di situ, dan semakin membuat buku kami Jokowi's White Paper ini itu membuat makin dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Saya kasih kesempatan Bung Ade, tapi jangan dipotong-potong nanti omongan Bung Ade ya, Bung Ade. Dengan alasan-alasan tadi Bung Ade, menurut Anda masuk akal atau tidak? Lucu-lucuan aja ini. Ya, jadi kalau terkait UGM sudah menyampaikan sebagai otoritas kepada publik bahwa kemudian UGM menjawab itu bukan menjawab selaku pribadi mereka. Itu menjawab secara kelembagaan pendidikan. Artinya kami sangat respect dengan hal itu. Artinya ini sudah mulai kelihatan, Mas Tifal, bahwa apa yang disampaikan UGM, mekanismenya seperti apa, hingga jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, mulai dari perkuliahan sampai dengan yang namanya KKN, sampai dengan dia diwisuda dan mendapatkan ijazah yang sah. Karena begini, Bang Tifal, yang bisa menyatakan bahwa ijazah itu asli apa palsu itu adalah UGM. Ya, ini sebagai otoritas. Kaset terus diputar gini terus. Dia yang mencetak. Iya kan? Dan cetaknya itu nggak mungkin satu, pasti sama dengan seangkatan Pak Insinyur Joko Widodo. Jadi ginilah, maksud saya apapun yang dibantah oleh Bang Roy, ya toh pasti akan timbul juga di pengadilan nanti di perkara ini. Tapi juga begini, sorry saya potong. Karena begini juga, selain masalah lembar pengesahan skripsi, yang juga saya cermati adalah masalah ijazah yang berkali-kali ditekankan dalam video itu. Tapi yang menariknya adalah saat rektor menjelaskan tidak menerangkan langsung tegas itu asli atau tidak, tapi autentik. Menurut Anda itu hal yang sama atau yang berbeda? Ya, memang karena berbicara ijazah itu autentik, Pak. Itu autentik. Berarti keterangan asli. UGM itu adalah autentik. Nah, keterangan puslapor itu identik. Gitu loh. Dan Anda meyakini bahwa autentik itu adalah asli, begitu ya? Palsu, jadi gini Mas Tifal, biar pengertiannya saya ambil dari pengertian hukum gitu loh. Kalau berbicara palsu atau asli, ya ini biar Mas Roy juga tahu. Kalau bicara palsu atau asli, tentu ada dua. Ada yang asli, ada pembandingnya yang palsu. Nah, yang mana yang palsu dan mana yang asli? Mana semuanya? Itu. Gitu loh. Jadi gini, Mas Tifal. Jadi jangan kita juga tersesat di dalam keterangan-keterangan Bang Roy. Apa yang disampaikan Bang Roy, kalau itu adalah sebuah kebenaran, nanti kita buktikan di pengadilan. Saya respect dengan Bang Roy ini, Mas Roy ini. Nah, kalau memang dia peneliti dan bisa meneliti betul-betul nanti di peradilan. Pada saat sudah ditunjukkan keasliannya. Ditambah lagi. Kemudian berbicara kembali, saya jawab buku. Kalau berbicara buku,
Ya kan, saya pembaca buku, saya bukan pembuat buku, tetapi Ya saya langsung pembaca buat aja, kita Ya, tunggu pembaca bukunya. buku. Tunggu ya, ayo Kredibilitasnya kita apa? buku jawab dengan buku. Comprehensive-nya apa? Oke. Ya, Ya. dan buku harus tidak dia mengurangi bias. Artinya Iya Nah, lah, itu. buku jawab dengan buku. Ya, Apalagi gini Kemudian- Bung Roy, Ya. apalagi gini, Ya. karena kan di saat di Bareskrim waktu itu Pak Jokowi kan langsung membawa ijazahnya di hadapan Bareskrim. Ya, Masalahnya betul, adalah Bang Tifa. pembandingnya Anda tidak dibawa langsung nih fisiknya, itu yang Iya, makin betul. bertanya-tanya. Nah itu tadi Bung Ade gimana? Yang jelas adalah kami itu berani menampilkan ya ijazah pembandingnya itu loud and clear ya. Bahkan analisis pun ada ijazah pembanding milik Fronojiwo, milik almarhum Hari Mulyono. Nih, ini ada di buku ya. Nanti silakan baca bukunya ya pemirsa Kompas TV. Ini misalnya miliknya Fronojiwo, misalnya almarhum Hari Mulyono itu ada semua. Itu jelas betul. Ijazah yang diperbandingkan oleh Bareskrim itu tidak jelas, goib, gelap, segelap SMK. Ya, gitu nggak ada ijazah nomor berapanya nggak ada. Nah artinya apa? Kami berani ini ya sebenarnya sekali lagi saya menyayangkan ya gitu pihak UGM. Saya nggak menyayangkan Kompas ya. Kompas pasti sudah berusaha mengundang UGM. Sekali lagi UGM nggak pernah mau datang gitu lah dalam acara-acara kayak gini dan hanya bikin podcast sendiri yang itu nggak jelas itu siapa dan lihat komentarnya. UGM lah yang harus menjawab ini. Saya karena menghormati kalau itu dan saya akan menjawab kalau itu yang tampil adalah seimbang atau sebanding minimal adalah UGM atau orang lulusan UGM ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah statement Ade ini ya kita dengarkan aja sembari senyum-senyum. Tapi kemudian gitu. kalau dari diksi yang menegaskan bahwa lebih banyak pernyataan otentik ketimbang aslinya, menurut Anda asli tetap sama dengan otentik atau tidak? Memang itu hak UGM yang untuk menyatakan. Tapi yang jelas kalimat terakhir dari rektor yang menyatakan bukan tanggung jawab kami adalah tanggung jawab yang bersangkutan itu sudah siap-siap. Kalau nanti ada fakta terbukti dan UGM mau buang badan. Ini siap-siapnya mau arahnya kemana kalau gitu? Arahnya UGM mau buang badan dari kasus ini. Gitu loh. Itu urusannya Jokowi gitu loh. Kalau ternyata memang nanti ada ijazah palsu yang ternyata tadi ada liputannya dengan drone tadi dari Pasar Pramuka, bekas-bekas Pasar Pramuka, yang ternyata itu terbukti, nanti ada skenario baru, buktikan Mas Dewa. Skenario baru bahwa ijazah itu hilang, dan begitu hilang, di print lagi, nah itu salah besar. Menurut Mas Roy, salah besar. Bung Ade, menurut Mas Roy, UGM coba buang badan, Anda sependapat nggak? Singkat saja. Oh tidak, justru dengan adanya acara UGM menjawab, itu gak ada nilainya terang di publik ya itu nggak ada yang nilainya. pertama. Yang kedua, sumber primernya Bang Roy ini tidak ada. Weh gimana? Apa sumber primernya? Makanya baca buku deh. Sumber primernya jelas. Saya bicara jelas, skripsinya jelas. Oke, lanjut Bang Ade. Ya, ini nggak bahwa ngerti lah. sumber primernya itu apa, dokumen asli dan data. Iya dokumen asli. Dapat atau hasil udah deh. Lain kali Kompas kalau anu dengan UGM deh. Oke, nggak usah tanggapin. Kita hargai ya pendapat masing-masing. Silakan lanjutkan Bung Ade. Ringkasan atau kompilasi. Nggak ada legal standing. Tidak ada. Komentar aja. Apalah, banyak sekali sumber-sumber yang dilewatkan oleh Mas Roy ini. Sehingga makanya ntar baca buku ya. Sampaikan Mas Roy ini saya menganggap baik itu menurut buku. Oke, nanti baca bukunya. Semua ada. Ya, semua ada jelas. Dan ini adalah saya potret sendiri. Dan sudah ada penjelasan dari UGM, tapi yang jelas proses hukum masih tetap berjalan. Oh nggak apa-apa, proses hukum berjalan. Terima kasih. Dan jelas, dan ini saya waktu itu ada di UGM. Baik. Bukunya, skripsinya saya pegang, dan kalau kemudian tiba-tiba UGM mengatakan lembar pengujiannya ada, itu berarti palsu atau dibuat baru lagi. Bung Ray, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Bung Ade, terima kasih sudah mau berpendapat dan berdiskusi bersama kami kali ini. Sama sore semuanya. Ya, sore. Jadi bagi saya, orang-orang seperti Roy Suryo ini memang harus dihukum setimpal. Karena mereka ini berbahaya. Mereka ini pintar memainkan narasi untuk memframing sesuai dengan keinginan mereka. Mereka inilah contoh nyata post-truth. Bahwa sesuatu yang diulang-ulang walaupun kebohongan lama-lama dipercayai publik. Karena terbukti ada juga masyarakat yang termakan. Bahkan ikut menyaksikan keterangan UGM. Bahkan menyebut rektor UGM sebagai ternak Mulyono. Jadi kepada pihak kepolisian, tolong cepat proses kasus ini dan tetapkan mereka sebagai tersangka. Terima kasih. Salam kontra narasi.